Manchester City melaju ke partai final Liga Champions setelah menaklukkan finalis musim lalu yakni Paris Saint-Germain. Mereka bakal berhadapan dengan Chelsea yang berhasil menekuk Raja Champions League yakni Real Madrid. Laga final tinggal menghitung hari. Siapa yang lebih unggul dan diprediksi bakal menjadi juara di musim ini? Simak ulasannya berikut ini. Track record musim ini. Final Liga Champions musim ini mempertemukan dua tim Inggris yakni Manchester City dan Chelsea. Sebelumnya Liverpool dan Tottenham Hotspur juga bertemu di final musim 2018-2019 yang lalu. Di Liga Champions musim ini Manchester City tampil luar biasa. Dari 12 pertandingan yang sudah dimainkan, mereka nggak terkalahkan sekalipun. Mereka cuma meraih hasil imbang dengan skor kacamata pada laga grup C melawan FC Porto. Selebihnya, Manchester City selalu mengakhiri laga sebagai pemenangnya. Sementara Chelsea dari 12 laga yang sudah dimainkan, mereka berhasil memenangkan 8 laga di antaranya. Sisanya Chelsea bermain imbang sebanyak 3 kali dan kalah 1 kali. Satu laga kekalahan tersebut ditelan Chelsea pada laga leg kedua babak perempat final melawan FC Porto. Bertanding di Sanchez Pizjuan, skuad The Blues menyerah dengan skor 0-1. Beralih ke Premier League, Manchester City juga unggul dengan meraih 27 kemenangan. Sisanya mereka cuma imbang 5 kali dan kalah 6 kali. Sementara Chelsea cuma merampungkan 19 kemenangan dengan 10 kali imbang dan 9 kali kalah. Hasil tersebut menjadikan Manchester City meraih 86 poin dan Chelsea cuma 67 poin. Uniknya, Chelsea sempat mengalahkan Manchester City di pekan ke-35 Premier League dengan skor 1-2. Sementara Manchester City menekuk Chelsea di semifinal Piala FA dengan skor 1-0. Dari ulasan ini, Manchester City jelas lebih unggul di Liga Champions ataupun Premier League. Akan tetapi, mereka tetap harus waspada setelah dikalahkan Chelsea di Stadion Etihad. Gaya permainan. Dilansir dari WhoScored, Manchester City punya gaya permainan menguasai bola, mengirimkan umpan-umpan pendek, dan melancarkan serangan dari tengah serta merotasi pemain starter mereka. Serupa dengan The Citizen, Chelsea juga punya gaya permainan menguasai bola, mengirimkan umpan-umpan pendek, dan merotasi pemainnya. Bedanya, The Blues cenderung lebih sering menyerang dari sisi kanan. Dari kompetisi Liga Champions di musim ini, Manchester City catatkan penguasaan bola mencapai 58,2%. Mereka juga menorehkan umpan sebanyak 89,9%. Sedangkan Chelsea lebih sedikit dengan penguasaan bola 52,4% dan umpan sebanyak 85,1%. Walaupun begitu, Chelsea memenangkan duel udara dengan unggul 4,3 per laga. Kekuatan serangan. Untuk urusan menyerang, Manchester City mampu catatkan 13 tendangan dan 6 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Chelsea lebih sedikit dengan 12 tendangan dan 5 yang mengarah ke gawang. Dengan banyaknya peluang tersebut, wajar kalau Manchester City bisa mendulang gol yang lebih banyak. Di Champions League musim ini, skuad The Citizen sudah lesakan 25 gol. Phil Foden dan kawan-kawan bahkan memperdaya Porto, Marseille, dan Olympiakos dengan skor-skor yang telak. Di babak grup saja, Citizen sudah mengoleksi 13 gol. Sementara Chelsea mendulang jumlah gol di Liga Champions 3 gol lebih sedikit. Walaupun begitu, Chelsea keluar dari babak grup dengan jumlah gol yang lebih banyak. Saat itu, Mason Mount dan kawan-kawan berhasil memperdaya Krasnodar dan Sevilla dengan 4 gol sekaligus. Anehnya, Chelsea justru gagal meraih 3 poin lawan Sevilla di Stamford Bridge. Kekuatan pertahanan. Di sisi pertahanan, Manchester City mampu catatkan 15 tackle per laganya. Selain itu, The Citizen juga menorehkan 9,3 intercept di setiap pertandingan. Chelsea sendiri meraih rata-rata tackle yang lebih sedikit, yakni 14,8 tackle per laganya. Akan tetapi, skuad The Blues unggul dalam intercept yang mencapai 11,4 per pertandingan. Solidnya pertahanan Manchester City terlihat di mana mereka cuma bobol 4 kali. Gawang yang dikawal Ederson cuma bisa dibobol oleh Porto, Borussia Dortmund, dan Paris Saint-Germain. Serupa dengan Manchester City, Chelsea juga baru dibobol sebanyak 4 kali. The Blues bahkan meraih clean sheet pada 2 leg pertandingan babak 16 besar lawan Atletico Madrid. Prediksi taktik.
Di bawah asuhan Pep Guardiola, Manchester City jadi salah satu klub yang paling gak terduga. Alasannya, mantan pelatih Barcelona itu sering merotasi pemain dan tampil dengan formasi yang mengejutkan. Selain formasi 4-2-3-1, Guardiola juga memainkan formasi 4-3-3 atau 4-4-2. Terbukti taktik tersebut berhasil membuat Citizen melibas lawan-lawannya dengan mudah. Diprediksi Manchester City masih memainkan skema 4-4-2. Guardiola bakal menurunkan Ederson di posisi kiper, kemudian Zinchenko, Ruben Dias, John Stones, dan Kyle Walker di lini belakang. Ke lini tengah ada 4 gelandang yang disebar dari sisi tengah sampai sisi sayap lapangan. Untuk pemainnya, Guardiola biasanya memilih Phil Foden, Fernandinho, Ilkay Gundogan, dan Riyad Mahrez. Sementara di posisi serangan ada Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva yang berperan sebagai striker sejajar. Formasi ini sendiri berhasil menekuk Paris Saint-Germain dengan skor 2-0. Serupa dengan Manchester City, Thomas Tuchel juga kerap meracik formasi yang mirip. Di Liga Champions musim ini, Tuchel sudah memainkan formasi 4-2-3-1, 4-3-3, dan 3-4-2-1. Tuchel diyakini masih mengandalkan formasi 3-4-2-1 di laga final nanti. Dalam formasi tersebut, Tuchel harus percaya kepada Kepa Arrizabalaga di posisi penjaga gawang. Seperti yang kita tahu, Edouard Mendy dibekap cedera dan belum ada informasi apakah dia sudah sembuh jelang laga pertandingan. Di lini tengah terdapat 3 bek andalan Tuchel, yakni Antonio Rudiger, Andreas Christensen, dan Thiago Silva. Walaupun cuma andalkan 4 pemain, tembok pertahanan Chelsea cukup sulit untuk ditembus. Di lini tengah ada nama-nama seperti Ben Chilwell, Jorginho, N'Golo Kante, dan Cesar Azpilicueta. Sementara di lini serang ada Mason Mount, Kai Havertz, dan Timo Werner. Sebagai informasi, N'Golo Kante masih ditunggu apakah dia sudah sembuh dari cedera jelang laga final kali ini. Rating WhoScored. Dilansir dari WhoScored, Ederson meraih rating 6,6, Zinchenko 7,4, Ruben Dias 7,2, John Stones 7, dan Kyle Walker 8,3. Kalau dirata-ratakan, sektor pertahanan Manchester City menorehkan rating 7,3. Sementara Chelsea, Kepa Arrizabalaga meraih rating 6,2, Antonio Rudiger 6,9, Andreas Christensen 6,8, dan Thiago Silva 6,9. Artinya, sektor pertahanan Chelsea sedikit lebih lemah dengan rating 6, sekian. Di lini tengah Manchester City, Phil Foden meraih rating 8,5, Ilkay Gundogan 7,3, Fernandinho 7,3, dan Riyad Mahrez 9,7. Lini ini begitu solid dengan meraih rata-rata rating 8,2. Sedangkan di lini tengah Chelsea, Ben Chilwell menerima rating 7,5, Kante 6,9, Azpilicueta 6,9, dan Jorginho 6,9. Lini ini cukup jauh dibandingkan dengan The Citizen dengan mencatatkan rating 7. Sementara di lini serang Manchester City, Kevin De Bruyne meraih rating 6,5 dan Bernardo Silva dengan rating yang sama. Dengan begitu, keduanya mencatatkan rating rata-rata 6,5. Sementara Chelsea, Mason Mount menerima rating 7,3, Kai Havertz 6,4, dan Timo Werner 6,4. Menjadikan lini serangnya mendapatkan rating sedikit lebih tinggi, yakni 6,7. Dari analisa ini, Manchester City lebih unggul dan diprediksi bakal menjadi juara Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Walaupun begitu, Chelsea sedang bagus-bagusnya dan gak bisa diremehkan begitu saja. Tentunya data-data ini didapatkan dari pertandingan-pertandingan yang ada sepanjang musim ini. Tidak ada yang mengetahui secara pasti apakah yang terjadi sepanjang 90 menit pertandingan final nanti. Bagaimana pendapatmu? Siapa yang bakal keluar sebagai juara Liga Champions musim ini? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah ini.